Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin, wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Mungkin tidak bisa kita hitung kenikmatan tersebut, akan tetapi kita merasakannya. Ada yang bersyukur dan ada yang tidak bersyukur karena lupa sehari-hari seperti biasa hidup seperti ini, jadi lupa kalau itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan yang kita rasakan dan kita bersyukur adalah ketika kondisi kita lagi sakit, gitu ya. Jadi kalau sakit kita bersyukur, ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang celaka adalah ketika kita sakit juga kita nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang celaka. Jadi semoga kita tidak termasuk manusia, ya, hamba Allah sudah muslim mengaku ya, masuk Islam tapi lupa gitu pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah pasti tambah nikmat dalam kehidupan kita. Maka pandai-pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan sehari-hari tanpa terasa lama-lama usia kita kan bertambah ya. Yang tadi anak-anak jadi besar, yang tadi besar remaja jadi dewasa, kemudian kita jadi tua, wasaibah kata Allah, yaitu beruban. Sudah beruban, tapi sekarang beruban bukan ciri tua ya, anak muda aja sudah beruban. Tapi dalam Al-Quran ya yang pasti do'fa wa syaibah lemah dan beruban itu pasti. Jadi itulah ciri-ciri ketika kita sudah bertambah usia dan kontrak hidup kita sudah semakin lama-lama habis. Nah, kesadaran itu memang harus kita ingat. Ya, salah satu orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mengingat kematian. Ya, kematian yang pasti datangnya, tapi tidak pasti kita siapkannya. Kenapa? Karena lupa. Kita sudah di dunia itu lupa. Apalagi kalau sudah ya, rutinitas sehari-hari, baik susah maupun senang, permasalahan yang ada itu kadang lupa. Makanya Allah syariatkan 5 waktu sholat kita. Agar apa? Agar setiap waktu itu kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah dari sholat kita. Ya, kalau orang tidak sholat, tidak Allah syariatkan sholat, mungkin bablas kita lupa ya. Saking sibuknya, hiruk pikuknya dunia yang kita jalani, hidup di dunia yang kita jalani. Maka ada jedah ya, istirahat untuk bersujud. Ya, kalau orang yang biasa bersujud 5 waktu itu pasti sadar suatu saat dia akan kembali kepada yang disembahnya, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukurlah kita ketika kita disiplin dalam sujud di waktu-waktu kita bermau'utah, di waktu-waktu yang Allah telah tetapkan gitu. Ya, kita subuh alhamdulillah bersyukur bisa sholat subuh. Ya, bersyukur karena apa? Karena lebih banyak mana yang sholat subuh di masjid
apa yang sholat subuh di rumah atau yang tidak sholat. Ya, belum ada survei kan. Ya, nggak usah disurvei karena paling 3 baris gitu ya. Yang sholat di rumah kita nggak tahu apa. Yang tidak sholat lebih banyak lagi. Nah ini kita harus bersyukur. Inilah hamba yang Allah pilih dan kita termasuk hamba Allah yang Allah pilih, yang Allah gerakkan hatinya untuk datang ke masjid Allah ya tanpa mengingat perintah Allah, tanpa hafal ya, perintah yang Allah katakan di Al-Quran, tapi kita datang ke sini. Siapa yang menggerakkan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semua hambanya digerakkan? Buktinya tidak, sedikit. Allah gerakkan. Ya. Inilah faktor apa? Faktor ya, iman kepada Allah yang hadir karena dibiasakan. Jadi tidak bisa iman itu bertambah kecuali dia dibiasakan beribadah. Tidak bisa. Harus dibiasakan beribadah. Makanya Bapak dan Ibu kalau sulit sholat tahajud, dibiasakan sholat tahajud. Ya, ada teori manusianya itu. Ya, habit itu ada teorinya. Ya, kalau kata para motivator 21-90. Apa itu 21-90? Kerjakan 21 hari tanpa berhenti, kemudian tambah 3 bulan. Turut-turut itu akan jadi habit. Jadi organ tubuh itu akan sendirinya ya bangun di kala waktu tahajud. Kalau kita biasakan. Ini Bapak misalnya sulit banget nih sholat tahajud, biasakan disiplin. Pertama-tama dipaksakan pakai jam waker loh ya. Apa sekarang mah HP ya. Dulu jam waker Pak ya. Sekarang HP, banyak aplikasi HP. Nah, taruh jam berapa? 3:30. Jam 3:30. Nah, yang pertama mungkin dimatiin dulu, kesel capek. Ya. Bunyi lagi besoknya, ya, dibanting ya kalau kesal. Tapi enggak, kalau kita udah niat, iringi dengan niat. Nah, bangun itu pasti berat, ya, karena belum terbiasa. Kan namanya ya orang beraktivitas di hari-hari itu pasti lelah gitu ya. Dan tergantung juga padat atau tidaknya, banyak atau tidaknya masalah kita itu juga berpengaruh. Maka dibiasakan 21 hari coba. Insya Allah Bapak Ibu akan sanggup untuk 3 bulan berturut-turut. Kalau itu sudah dijalankan maka ya, itu akan menjadi habit. Ya. Bukan Bapak yang ingin, tapi tubuh yang ingin dan Allah kehendaki. Ya, terus kenapa? Itu kesungguhan. Nah inilah ya, modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang bisa kita bawa ya, di hadapan Allah nanti? Amal ibadah kurang gitu ya. Ilmu yang bermanfaat kurang. Sedekah jariyah kurang. Anak yang soleh belum kelihatan. Apa? Ya itu keikhlasan kita menggapai ridho Allah. Makanya ada doa tadi Pak Ustaz Bambang bilang, Allahumma nas'aluka ridhoka. Ya Allah, kami memohon ridhomu wal jannah. Kan itu ya. Ridhoka wal ridhomu ya Allah. Itu aja yang kita harapkan, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ibadah yang kita lakukan itu mohon ridho Allah. Karena kalau kualitas dan kuantitas ya kita masing-masing tahu ya. Sholat duha aja kadang kalau ingat
Kalau nggak ingat, kenapa sholat duha? Biar rezeki ngalir. Itu salah itu. Sholat duha yang Allah ya sediakan waktunya dan Rasul ajarkan itu dikerjakan walau 2 rakaat ya di waktu duha. Ya, pasti sudah banyak kajian di sini mana waktu duha yang afdol yang utama. Ya. Jadi biasakan ya sebagai rasa syukur kita dan persiapan kita minta ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita beragama, ya, berislam, ya itu harus seluruh aspek kehidupan kita harus kita jalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, akidahnya, muamalatnya. Ya maka ya, kita disuruh Allah tuh ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah. Ini kalimatnya amr, udkhulu. Ya, masuklah kalian fisilmi Islam, ya, fisilmi kafah keseluruhan. Aspek apa saja dalam kehidupan, mulai dari mau tidur sampai bangun tidur lagi, ya, kafah aturan Islam. Nah, karena apa? Selain Islam pasti ada lawannya Islam, yaitu syaitan, ya. Agamanya syaitan dalam bentuk apapun, ya, kebiasaan syaitan. Maka kata Allah, wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan. Langkah-langkah, jalan-jalan, cara hidup, kebiasaan syaitan. Kenapa? Kalau tidak keseluruhannya dibungkus dengan aturan Islam, maka ada cara, ada langkah-langkah, ada kebiasaan hidup syaitan. Itulah yang disebut khutuwatis. Gitu. Jadi udkhulu fisilmi kafa. Maka dikenallah dalam Islam itu aturan Islam, tata cara Islam, pedoman hidup Islam yang disebut minhajul Islam atau manhaj Islam. Minhajul Muslim, ini kitabnya yang saya lagi bawa. Ini Minhajul Muslim, ya, Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, orang ulama Al-Jazair. Ya. Kitab ini disebut Minhajul Muslim, yaitu pedoman hidup Muslim. Terdiri apa dalamnya? Ini terdiri dari kitab akidah, aqaid. Akidah itu apa? Jadi kita ini, ya, Islam itu, ya, bangunannya ada yang namanya iman, akidah, adab, ya, kemudian akhlak. Apa beda adab dan akhlak? Nah ini Pak Ibu, ya. Kemudian ada ibadat. Nah, ibadah ini ada aturannya. Kemudian apa? Muamalat. Nah, muamalat. Apa itu muamalat? Jadi akidah, ya, adab, akhlak, ya, ibadat dan muamalat. Ada 5 pedoman-pedoman yang seluruhnya mengatur kehidupan kita. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari tidur sampai bangun lagi, itu ada. Ya, itu yang disebut minhajul muslim. Ya, pedoman hidup orang Islam sebelum kita jadi mukmin, gitu ya. Ketika minhajul, pedoman hidup itu, tata cara itu kita ketahui dan kita jalankan, maka ini akan menjadi kekuatan iman kita. Ya, misalnya aqaid, akidah. Apa itu akidah? Kita sering sebut akidah,
Tapi kita nggak tahu makna akidah. Akidah itu ikatan, aqaid, ikatan-ikatan. Apa yang diikat? Iman kepada Allah. Ketika iman kepada Allah terikat, maka disebut akidah. Ya, akidah Muslim. Iman kepada Allah yang diikat. Akidah ini penting-penting. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah itu menyerukan akidah. Belum ada syariah, belum ada ibadah, belum. Salat itu tahun kedua. Puasa itu tahun ketiga. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW dari Mekah tahun kedua sebelum hijrah. Puasa itu tahun kedua di Sirah Nabawiyah. Jadi sebelumnya apa yang Rasulullah dakwakan? Yaitu akidah, iman kepada Allah. Itu saja tantangannya berat. Makanya ketika ngaji, apa yang harus diperdalam? Akidah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada qada dan qadarnya Allah, ketetapan dan takdir Allah. Kenapa? Ketika ini belum khatam, maka pemahaman kita belum baik. Ya. Belajar sholat tanpa iman kepada Allah, nanti nanyanya banyak. Kenapa yang batalnya dari dubur, yang dibasuhnya muka? Gitu. Belajar ahli waris, kalau tidak belajar iman dulu yang kuat, akan nanya, kok perempuan dapat setengah dari laki-laki? Ya, dan belum tentu dijalankan ahli waris sesuai dengan Islam karena kita tidak paham. Kalau imannya nggak kuat, belajar fikih apapun, syariat ibadah apapun, akan bertanya-tanya dan akan menghitung untung ruginya. Ngapain umroh mahal berdesak-desakan? Tapi kalau dimasukkan itu iman kepada Allah, ya, bahwa inilah bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluarkan uang untuk ibadah, mengeluarkan waktu untuk ibadah, mengeluarkan tenaga untuk ibadah, itu menjadi hal yang biasa dan menyenangkan. Kenapa? Karena ada iman yang kuat. Ini akidah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari kiamat. Ya, hari ini permasalahan yang biasa, ini biasa Pak Ustadz, kita sudah belajar ya, tapi kita tidak bisa meresapkannya, kadang turun, kadang naik. Nah, permasalahan mungkin biasa di antara kita, tapi di anak-anak kita. Sekarang banyak anak-anak Indonesia karena media terbuka, apapun bisa didengar, apapun bisa dilihat, dia lupa, ya. Dia tidak tahu dengan akidah ini, hingga ada yang terpengaruh bahwa kiamat, neraka dan surga itu cuma dongeng doang. Ini penting. Jadi permasalahannya, penting akidah itu untuk dipelajari dengan baik terus-menerus. Kemudian ada juga kadang bukan anak muda sekarang ya, yang tidak percaya takdir Allah. Ya. Semua apapun yang terjadi adalah sudah ketetapan Allah. Ketika terjadi itu sebutnya takdir Allah.
Sebelum terjadi ketetapan Allah, qada. Kita tidak tahu ketetapan Allah. Iya, tidak tahu. Tapi kita bisa berdoa, minta kepada Allah agar diberikan takdir Allah yang baik kepada kita. Itu disebut mukhayyar, sifat ikhtiar manusia. Nah, banyak orang salah dalam memahami takdir Allah sehingga putus asa dalam kehidupannya, ya, dan menyalahkan Allah. Allah disalahin, ya, tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah karena takdir Allah. Maka bisa nggak takdir Allah diminta berubah? Kita mohon kepada Allah, mohon berdoa, itulah yang disebut doa, ya, minta kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Allah melalui Rasulnya bilang, jika kalian minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian berdoa, berdoalah kepada Allah. Jadi ketika kita mendapat takdir buruk, ini kan yang diprotes takdir buruk. Kalau takdir baik pasti gak ada yang protes. Dapat rezeki 5 miliar pasti nggak protes. Tapi kalau punya hutang 5 miliar pasti hidupnya nangis. Ini kan manusia, halu anjazua. Kuliko, karena manusia diciptakan kuliko aluhan jazua. Bagaimana kita jadi manusia yang istimewa di hadapan Allah? Ya ketika kita bisa memahami qada dan qadar Allah. Nah ini disebut akidah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Perlu kita pelajari, perlu. Kalau bisa di sini, kapan belajar akidah, kapan belajar ya, adabnya, kapan belajar akhlaknya, kapan belajar ibadatnya, kapan belajar muamalatnya. Karena 5 hal itu yang terus akan menjadi ya, pedoman kita. Ya. Kemudian adab, apa itu adab? Ada adab, ada akhlak. Adab itu tingkah laku kita yang dihasilkan dari pendidikan kita. Ya, sopan santun karena pendidikan. Ya, bicaranya bagus karena diajarkan pendidikan. Ya. Kemudian, ya, wah pokoknya adabnya bagus, sama orang tua adabnya bagus, ya, sama ibunya bagus, sama tetangga berbuat baik bagus. Tapi karena timbulnya dari pendidikan bisa jadi dia melakukan dosa besar. Ini dong, ya. Adabnya santun, ngomongnya bagus, ya. Tapi masih berzina. Akhlak apa? Akhlak tingkah laku, perilaku yang baik timbul dari ibadah kita. Sopan, santun, tapi kita paham. Ya, kalau ini dosa, ini zina itu dosa besar, mencuri dosa besar. Banyak sekarang orang belajar adab di sekolah-sekolah, tapi korupsi juga. Karena dia tidak tahu, ya, dia tidak belajar agamanya, tidak beribadah. Karena akhlaknya kurang. Kenapa? Karena akhlak itu muncul, timbul dari ibadah yang kita lakukan. Makanya banyak sekarang orang yang belajar adab, belajar perilaku, tetapi tidak muncul akhlaknya. Maka disebut dalam Islam itu akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang muncul dihasilkan dari ibadah yang dia lakukan. Adab bagus, makanya disebut peradaban. Ya, peradaban yang kita sepakati, yang muncul dari kebiasaan yang disepakati oleh kelompok, komunitas, bangsa, ya, suku, itu disebut adab. Maka muncullah peradaban. Adab bisa jadi budaya, tetapi akhlak
ya, lebih pada dihasilkan karena ia beribadah pada Allah. Maka muncullah akhlakul karimah karena dia sholatnya bagus, ibadahnya bagus, ya, dia muncullah akhlaknya bagus. Itu akhlak kuat, ya. Maka tingkah lakunya bagus, tapi dia paham hal-hal yang menyimpang. Dan makanya Bapak dan Ibu, kalau adab lebih luas karena bisa kita ajarkan. Maka dalam kitab ini disebut adab. Ya, pertama adab kepada Allah. Ada juga nanti akhlak kepada Allah. Adab kepada Allah, adab mau tidur, adab baca Quran, adab bangun tidur, adab bertetangga. Ini ada di sini. Di kitab adab bertetangga. Bisa kita ajarkan. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan ada bani Robi fa ahsani ta'dibi, telah mengajarkan Tuhanku dengan pengajaran yang paling baik. Jadi itu hadis Rasulullah tentang adab, ya, bagaimana tingkah laku, aturan-aturan yang bisa kita ajarkan, ya, hingga kita dalam kehidupan bisa terkenal adab. Wah, beradab ini anak, ya, bicaranya rapi. Nah, itu dalam Islam diajarkan. Akhlak itu muncul dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah kebagusan perilaku kita karena kita sering tahajud, semakin iman. Artinya akhlak itu muncul dari iman kepada Allah. Kita kan sering ngomong, ini orang sholat tapi kelakuannya minus. Berarti ibadahnya tidak berdampak kepada perilakunya. Akhlaknya tidak terbentuk. Ya, ini orang sudah pergi haji, tapi kok nipu. Itu kan berarti ada haji mabrur. Ya. Tidak semua orang itu menandakan dalam kehidupan kita. Tidak semua orang mendapat gelar haji mabrur. Karena masih ada orang mengatakan ini udah haji tapi nipu, nah, gitu ya. Udah haji tapi dugem juga. Nah, itu kan berarti ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut tidak memunculkan akhlak yang sebagaimana seharusnya didapatkan dari ibadah itu. Haji mabrur, diterima, maka muncul akhlaknya, berubah. Kalau bisa 1000 derajat, 1000 derajat, dia berubah. Dia baik sama tetangga, dia baik sama keluarga, dia baik ibadahnya, ke masjid cintanya bertambah. Itu haji mabrur. Tapi tidak semua orang, makanya al-haji mabrur, ya, laisa jazaun ila jannah. Karena susah mendapatkan balasannya surga Allah. Karena haji mabrur itu susah, tidak semua orang dapat. Bisa jadi uang yang pergi haji, uang yang lupa dia, uang dari mana. Bisa jadi niatnya tidak kuat, bisa jadi ibadah sebelum hajinya tidak disiapkan, bisa jadi ketika haji di sana niatnya tidak baik, tidak kuat, bisa jadi di sana tidak menjalankan rukun-rukun hajinya, sunnah-sunnahnya dengan baik. Bisa. Maka di kehidupan kita sehari-hari banyak orang udah haji kok begini, ya. Ada orang rajin ke masjid, sholat, tapi sama tetangga berantem mulu, gitu ya. Sama tetangga orang minta tolong ditolak terus, nggak mau, nggak ada empati. Yang salah bukan sholatnya. Harusnya sholat itu paling tidak 2 hal dia bisa dapatkan. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Faksa dan munkar. Oh, sholat juga main judi juga. Subuh sholat, ya, besoknya misalnya
joget-joget, maaf, misalnya. Harusnya sholat itu memunculkan dua hal akhlak kita, yaitu mencegah kita untuk fahsya, berbuat kefasikan, dan munkar, kemungkaran. Fasik itu pada diri sendiri. Ya, misalnya fasik itu, ya, kita tidak mau sholat lagi atau sholat karena dilihat orang, atau fasik itu kita menyelakai, merugikan diri kita sendiri. Sholat juga tapi minum-minuman juga. Fasik itu ketika kita, ya, menelantarkan istri dan anak kita. Sholat tapi menelantarkan itu fasik. Munkar, merugikan orang lain, kemungkaran, ribut terus sama teman, bikin kegaduhan. Sholat juga, rajin juga sholatnya, nyetel apa, nyetel radio kencang-kencang, tetangganya keberisikan, kan radio gue. Nah itu kemungkaran, kemungkaran. Paling tidak dua akhlak yang dibentuk oleh sholat. Nah, jadi ibadah-ibadah itu memunculkan akhlak, ya, memunculkan akhlak, tingkah laku kita dalam kehidupan. Ya, banyak kan kalimat-kalimat gitu ya, Bapak-bapak, banyak kalimat gitu. Sholat juga, udah pergi haji, umroh berkali-kali, tapi pelitnya minta ampun. Itu kan gitu ya. Ada yang begitu. Nah, dia kan nggak paham dan tidak berdampak secara akhlak ibadahnya. Secara akhlak ibadahnya tidak berdampak karena pelit, bakhil itu. Kenapa disebut bakhil? Bakhil itu orangnya, orang yang mengikat. Bukhil itu ikatan. Apa yang diikat? Hartanya. Jadi kalau orang pelit itu diikat hartanya, jadi nggak boleh keluar kemana-mana. Itu makanya Allah sebut buah bakhil, orang yang mengikat hartanya, tidak bisa dibagi-bagi ke orang. Ini bahaya, bakhil itu bahaya. Nah, kenapa orang masih bakhil? Karena ibadahnya tidak baik. Maka harusnya ibadahnya tuh menumbuhkan akhlak, memunculkan akhlak. Harusnya ketika dia sholat, dia selesai tuh sifat-sifat jeleknya, karena muncul akhlakul karimah. Baik. Ini kan kita bahas sehari-hari ya Bapak Ibu ya. Karena Islam itu buat apa sih belajar Islam? Agama itu kan buat pedoman hidup. Bukan buat nyari duit. Bukan buat gaya-gayaan kita punya ilmu Islam, tapi untuk kita pakai sehari-hari, kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu gunanya kita belajar, gunanya kita mengaji. Untuk apa? Untuk dipakai dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu, kita sudah paham, tapi betapa banyak orang S1, S2, S3 di luar negeri, di Arab, tapi tetangganya masih kelaparan, orang sakit hati karena ucapannya, ya, bagi warisan tidak sesuai Islam. Tahu banyak itu karena tidak diterapkan. Maka kita belajar untuk kita terapkan. Ada masanya kita belajar yang sederhana kayak gini. Ada masanya kalau kita memang memerlukan, kita belajar. Ayo kita belajar ilmu faraid. Nah, apa itu ilmu faraid? Bagi-bagi warisan. Ya. Ilmu falak, ngitung. Tapi kan itu fardu kifayah, kata ilmu fikih mah. Ya, fardu kifayah itu cukup ada orang yang bisa, sudah terwakilkan, ya. Tapi yang tidak bisa diwakilkan jadi fardu ain kita, yaitu akhlak kita. Kita belajar adab, belajar akhlak. Itu yang nggak bisa diwakilkan. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ketika kita belajar Islam, yang bisa kita terapkan untuk kita masuk Islam secara kafah, termasuk akhlak ini. Bagaimana akhlak bisa muncul? Bagaimana ibadah bisa menghasilkan akhlak?
Haji mabrur, laisa jaja ila jannah. Salat dimengerti tanha anil faksa itu wal mungkar dan kemungkaran. Makanya timbul di kehidupan kita ya masalah-masalah ketika ibadah yang kita jalankan tidak sesuai, tidak baik kualitasnya, maka muncullah masalah-masalah yang berada dan beredar di sekitar kita. Ya. Mungkin ada juga kepada kita, lagi berantem nih sama istri, percuma ngaji terus, percuma sholat jamaah terus, sama istri misalnya mukul, istrinya nangis mukul lah, itu kan berarti ada yang salah. Akhlak kita untuk mengendalikan emosi kita belum baik, berarti ibadah kita yang sama. Apa nih yang salah? Sholat yang kita kerjakan, tilawah yang kita lakukan, berdampak enggak? Tilawah itu ala bizikrillahi tatmainul qulub. Seharusnya tilawah, baca Quran itu menghadirkan ketenangan pada ibu. Enggak ada. Coba Bapak dan Ibu udah biasa baca Quran kan? Udah ada ngaji Quran tahsin di sini. Kalau lagi ada masalah banyak atau gelisah hati atau mikirin anak yang lagi kos, mikirin anak yang apapun, baca Quran sebanyak-banyaknya. Baca Quran itu zikir yang paling komplit dan itu akan menenangkan hati kita. Baca Quran. Kalau lagi berantem nih suami istri, ya udah tua juga pasti berantem juga ya Bapak Ibu ya. Pasti kan? Ribut-ribut berantem. Ajak istri ambil wudhu, ya. Suruh sholat masing-masing 2 rakaat. Sholat apa Ustaz? Sholat aja 2 rakaat. Terus ambil Quran, baca Quran bareng-bareng. Bukan hanya tenang, tapi juga Allah kasih solusi. Alla bizikrillahi tatmainul qulub. Tidak ada ketenangan hati itu kecuali kita berzikir kepada Allah. Ngerasain kan Bapak-bapak, coba bangun ya 3:30 atau jam 3, sholat 2 rakaat, baca Quran, itu tenangnya luar biasa. Bukan tenang karena sepi, bukan. Sepi iyalah jam 3 baca Quran sepi. Tapi hati itu tenang banget. Itulah mukjizat Quran, keistimewaan Al-Quran yang tidak diberikan kepada kitab yang lain. Ya, coba baca. Kalau belum tenang berarti ada yang salah baca gitu. Pak Ustadz saya nggak ngerti artinya. Ya, nanti kita bahas ya adab membaca Quran, adab membaca Quran. Kalau bisa nangis. Baca Quran tuh dianjurin nangis. Kata Rasulullah, inna nazzalal Quran bil husni. Sesungguhnya Quran itu diturunkan dalam suasana sedih, khusyuk sedih. Maka ketika baca fabaka, maka menangislah. Di dalam baka, tatabaka. Ketika tidak bisa menangis, ya berusaha untuk nangis-nangisin gitu. Ya. Saya nggak ngerti artinya gimana menangis. Bapak baca pelan-pelan, ya. Bapak Ibu baca pelan-pelan, dihayati itu kalimat satu-satu. Nangis, pasti nangis. Itu Allah kasih ketenangan, Allah kasih rasa sedih. Kata Rasulullah, inna nazzalal Quran bil husni. Itu. Kalau belum lancar, nangisin. Kenapa belum lancar? Nangisnya karena belum lancar. Ya nanti kita coba dalam ya, pertemuan ini prolognya hampir setengah jam lebih. Ya, kita baca tentang adab membaca Quran. Ya, ini ada perintah Rasulullah SAW. Ya, saya ambil acak aja karena untuk kebutuhan kita sehari-hari dalam beribadah. Ya, sungguhnya ya yu'minul muslim ya fi qudusitiha kalam Allah Ta'ala. Sungguhnya
kata kitab ini, seorang mukmin sehendaknya mengakui kalau Quran itu suci, kesucian Quran. Maka ada adab-adabnya, ya, ada adab-adabnya. Yang pertama saya langsung saja, kita adab Quran ya. Ayat qira'ah, ayat qira'ahu ala akmalil halat. Kalau membaca Quran, yang pertama ya, kondisikan suasananya, kondisinya, keadaannya. Jangan baca Quran tempatnya dikondisikan di depan toilet, ya, di depan TV sambil nonton baca Quran. Kondisikan halatnya, kondisi keadaannya. Ayat ro'ahu ya akmalul halat, ya, kesempurnaan tempatnya, kondisinya, waktunya. Kita lihat waktunya. Nah, tadi saya bilang, kalau waktu ditinjau dari waktu, kondisi waktu, bacalah Quran ketika semua hening. Ya, habis sholat tahajud. Atau lagi sholat tahajud, baca Qurannya, hafalannya agak panjang. Ustadz, saya cuma kulhu doang. Nggak apa-apa, kulhu 1000 kali, panjang juga. Enggak. Ya, boleh lihat. Ya, ada ulama yang mengatakan pendapat boleh melihat ketika sholat sunnah, tapi tidak dibolehkan melihat Quran ketika sholat wajib. Itu pendapat ada. Ya, ambil pendapat itu. Ya. Qurannya gede, taruh sini biar enak khusyuk sambil baca Quran sambil sholat. Ya, rakaat pertama surat Al-Baqarah sampai habis. Ya. Atau biar panjangan ya 2 halaman kita baca. Itu pasti Bapak Ibu akan merasakan ya kondisi yang berbeda. Sudah sholat, baca Quran juga, kondisinya luar biasa. Itu akan menghadirkan kesedihan. Entah apa sedih itu. Kita nggak tahu sedih itu apa, tapi kalau baca Quran itu memang sedih. Ya. Nah ini, nah kondisi yang pertama adalah min toharo. Jadi toharo dulu, kebersihan, kesuciannya. Jadi kalau kita mau baca Quran, ya ayat qiraah akmalul halat, yang pertama min toharo. Toharo dulu, ya, wudhu dulu, ya, pastikan kita masih punya wudhu. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap. Dan oke tadi tempatnya di mana? Ya jangan di depan WC, jangan lagi nonton TV, tapi istiqbalul yang bagusnya yaitu sholat tahajud, habis sholat zikir, baca Quran. Itu luar biasa. Rasakan itu dan lakukan itu kalau bisa 3 bulan berturut-turut. Itu beda Pak. Ya, ada pertolongan Allah di setiap masalah kita. Dan itu berpengaruh sama kehidupan sehari-hari. Makanya udkhulu fisilmi kafah itu perlu dalam kehidupan kita. Semuanya masuk kita. Dan itu peran Allah dalam ketetapan dan takdir hidup kita itu akan lebih kuat dan dekat. Karena kalau orang yang setiap hari baca Quran, apalagi banyak, sebanyak-banyaknya, itu dekat banget sama Allah. Dan Allah akan cepat melihat daripada hamba-hamba yang lain. Dan itu akan merubah akhlak kita. Kalau nggak percaya, coba. Coba. Bahasa kita akan berubah. Emosi kita akan sendirinya kita bisa kendalikan. Ya, hal-hal yang jelek itu akan sendirinya kita cegah dari hati kita. Kenapa? Ta'liful qulub ma'al Quran. Ada ikatan hati kita dengan Al-Quran, ini yang belum kita dapatkan. Mungkin bapak-bapak seumur hidup belum pernah ya, baca Quran 2 juz sehari. Coba 2 juz sehari. Pak, saya mah karena capek, ya, mata saya pegel. Ya paling 2 lembar baca. Tapi 5 menit sekali 2 lembar cepat. Ya daripada nonton TV, Quran. Salah nggak? Nggak salah. Boleh nggak? Boleh.
Nanti di sini ada ininya ya, istiqbal qiblat ya. Kemudian yang kedua ya, ayurtilahu wala yasra fit tilawah. Ya ketika kita membaca ya, dengan baik, tilawah itu kan membaca dengan baik. Wala yasra, jangan buru-buru. Bapak, itu adabnya. Baca Quran tuh jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Hak Quran tuh ada dua paling tidak. Hak dibaca panjang, mat, dan hak dibaca gunah. Apa kalau gunah? Idgham bila gunah dan idgham bigun. Apa itu idgham biguna? Kalau tanwin dan nun mati ketemu huruf mim, nun, ya, apalagi ba itu iklab, bau dan ya. Ada 4 huruf idgham biguna, ada 2 idgham bila guna. Apa itu? Lam dan ro. Tidak usah didengungkan. Makanya bigunah dengan dengung, bila guna tidak dengan ya, itu tidak boleh cepat-cepat. Ini misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu kan enak, tapi kalau terus begitu nggak usah bagus-bagus suara kita ya, tapi dibaguskan. Makanya nanti ada hadisnya, ada apa adabnya, dibaguskan. Bukan suara kita yang bagus, tapi baca Quran yang dibaguskan. Karena nanti kita gerutu, mana Allah turunin suara saya nggak bagus. Tapi bukan suara yang bagus, tapi baca Qurannya yang dibaguskan. Dengan apa? Dengan mat panjang pendek. Mat itu ada 2, mat asli, tabi'i, dan mat far'i. Ada 14. Kalau yang 14 salah satunya ya mat lain, misalnya li'ila fi Quraisy. Gitu ya. Panjangnya lebih dari 2, 4 sampai 6. Ketukan. Walad dallin itu mat wajib munfasil. Udah belajar kan ya di sini? Ya. Nggak usah dihafal Pak, nggak usah. Ya, dipahami, nanti hafal. Kalau menghafal nggak paham percuma. Pahami dulu. Ya. Mat asli itu mat tabi'i. Fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya, domah ketemu wau mati. Itu mat tabi'i. Dibacanya 2. Jangan panjang-panjang. Maliki yaumid, salah. Maliki yaumiddin. Ya. Nanti belajar tajwid khusus. Nah, ini kenapa saya bahas? Karena ini akan ya menentukan cepat atau tidak cepatnya. Kalau Bapak Ibu baca dzalikal kitabul la raiba fihi, ya itu pasti tidak ada haknya Al-Qur'an, dibaca panjang pendek dan gunahnya. Pasti itu. Misalnya was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i itu mad jais muttasil ya. Was-samaa'i dzatil buruj, za-nya ada mad tabi'inya, ada alif di situ, fathah ada alif. Ya. Belajar, ya kita belajar. Tajwid, belajar agama itu kan enak. Jangan dibikin susah. Makhrajnya diputar-putar, jangan. Suruh gurunya jangan susah-susah. Nanti pada lari, udah tua mulai ain. Ya susah. Pelan-pelan aja. Yang penting bacanya enak didengar. Ya. Kalau belum bisa pas makharajil hurufnya, tempat keluar hurufnya, ya diusahain tepat. Ta'muruna bil ma'ruf. Jangan, kasihan lah udah tua, nanti kesleo gak bisa ngomong. Bilang ustadznya jangan kejem-kejem gitu.
Kalau dulu saya masih muda ya kejam karena masih muda. Belajar dari Mesir ustadznya. Itu bismillah bisa 80 kali. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jangan bismillah. Yang susah alhamdulillah. Kan kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang al nggak boleh. Itu bisa 60 kali Pak diulangnya. Tapi kalau bapak-bapak ngaji begitu diulang 60 kali besok ngambek. Susah. Jangan. Ya. Pasti ngalamin malah pasti ngalamin. Nah, ta'awud saja itu bisa berkali-kali. Tapi sederhanakan saja karena tergantung usia. Kalau masih muda nggak apa-apa. A'udzu billah, a'udzu billah. Ya, yang penting Bapak Ibu baca Qur'annya, tilawahnya jangan cepat-cepat. Untuk tidak cepat, maka hak Qur'annya harus ditunaikan. Yang pertama matnya, panjang pendeknya. Minimal mat asli atau mat tabi'i yang 2 harakat itu harus dibaca dengan baik. Jangan terbalik, mat tabi'i dibaca 5, mat fari'inya yang banyak 14 itu dibaca 2, itu ngawur. Ya, minimal mat tabi'i bacanya 2. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suara saya nggak bagus, tapi baguskanlah bacaannya. Gitu ya. Karena tidak semua orang mendapatkan suara yang bagus. Tapi kalau membaguskan bacaan, semua orang pasti sepakat dengarnya enak. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat tazimul khusyuk ala ya inda tilawati. Nah, usahakan khusyuk baca. Jangan sambil dengar musik. Lagi tilawah, jangan sambil mendengar orang ngobrol. Tilawah tapi mendengar orang ngobrol jangan. Ya, ini ya. Jadi adabnya itu khusyuk. Khusyuk ya. Jadi nah ini ya, kata wa ayyazhirul hazan, dan tunjukkanlah perasaan yang sedih. Tunjukkan perasaan yang sedih, ya. Wa ayabka au yatabaka, ya. Kalau bisa nangis. Ya ini yang disuruh nih. Ini adabnya kalau bisa nangis. Baca Quran jangan sambil nyengir. Ada benar nih. Mau diajak siril kafirina bi adzabin nar. Ada kalau siril ladzina amanu bi anna lahumul jannah. Wah, itu kan senang kita. Semangat bacanya. Karena beri kabarlah pada orang-orang yang beriman dengan surga tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ngebayang nggak Pak surga? Jadi disuruh di adabnya ini ayatkan. Au yatabaka. Kalau tidak bisa nangis, dinangis-nangisin. Boleh. Ya, boleh. Nah ini karena adabnya gitu. Wa illam yastatil baka. Dinangis-nangisin ketika tidak bisa nangis. Ya. Nah ini dalam kitab ini. Nah ini ada hadis Rasulullah SAW. Itu diriwayatkan oleh Rahu Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, inna hadzal Qur'an nazala bi husni. Ya ini ya, tadi yang saya sebutkan. Ini riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Quran diturunkan dalam keadaan sedih suasananya. Ya, suasana Rasulullah diturunkan Quran itu Rasulullah itu sedih. Dalam kesedihan misalnya Rasulullah ketika Amul Husni, tahun kesedihan, nah itu diturunkan Quran. Ya, jadi banyakkan dalam keadaan sedih, maka kata Rasulullah, faida tumuhu fabbaku. Jadi ketika kalian membaca, maka menangislah, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Fa ilam tabaku fatabaku. Ketika kalian tidak bisa nangis, maka fatabaku, berusaha untuk nangis.
nangis-nangisin gitu ya. Coba deh Bapak Ibu, ketika kita sudah khusyuk itu pasti ada rasa entah dari mana, apalagi saya kan nggak cengeng, saya nggak gampang nangis. Tapi kalau Bapak baca Quran tadi tidak cepat, dengan tajwid, dengan perlahan-lahan. Kedua, dengan khusyuk, itu pasti ada rasa sedih. Entah dari mana, pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita baca kalimat Allah. Karena Quran itu kan kalam Allah, kalimat Allah langsung. Ya. Misalnya innal ladzina fatamul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Nah, itu kalau dibaca pelan dan dibaguskan sesuai dengan haknya Quran, minimal dua lah, mat panjang pendeknya dan gunah dan dengung. Ketika memang hukumnya harus dengung. Inna, nah itu dengung, gunah. Karena nun ditasdidkan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum nah, itu ada nun. Lahum jannatun tajri. Ada dengung. Janatun ketemu tak. Itu apa hukumnya Bapak Ibu? Ikhfa. Jannatun tajri min. Nun mati ketemu tak. Min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Ya, suara saya nggak bagus. Kita baguskan bacaannya. Kan enak itu kalau baca Quran itu begitu. Setengah juz Bapak Ibu itu nangis keluar mata. Karena apalagi dibacanya di malam hari pelan-pelan. Itu yang ada di rumah dengar dan bangun pasti itu mengundang orang beribadah. Ya, itu yang ketiga. Nangis ya Bapak Ibu. Kemudian ayah sina sautuhu. Nah, tadi saya bilang bukan suara kita yang bagus, tapi ayah sina sautuhu. Dibaguskan suaranya. Ya. Dibaguskan suaranya dengan bacaan kita. Suaranya bagus. Tadi ya. Nah, ini ada hadisnya. Zuyinul Quran bi aswatikum. Ya, baguskan Quran, bacaan Quran dengan suara kalian. Bukan suaranya yang harus bagus, tapi baguskan. Jangan, ya tidak semua orang suaranya bagus. Ada yang besar, ada yang cempreng gitu. Tapi baguskan, ketika baca Quran baguskan. Ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kan bagus. Wujuhu ya, itu wujuhu. Wujuhun ya, ketemu ya, itu idgham bihun. Wujuhu yauma izin nun. Tanwin kasro, tanwin ketemu nun. Wujuhu yauma izin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Itu kan enak. Coba Bapak belajar begitu pelan-pelan, pelan-pelan. Fat demi fat kata orang nyanyi. Kalau nyanyi kan ya, fat demi fat. Ya. Satu kata demi satu kata. La tasma'u fiha laghiyah fiha ainun. Nah, ketemu jim ya, jariyah. Fiha ainun. Iya. Nah, ini kan ada guna. Nun mati dan tanwin ketemu huruf-huruf ikhfa, ketemu huruf-huruf idgham. Itu harus didengungkan, disamarkan. Kalau ikhfa disamarkan, namanya ikhfa. Khafi itu samar. Ya. Itu yang ketiga, yang keempat, ayah sini sautah. Ya, dibaguskan Bapak bacaannya, Ibu ya, nanti baguskan.
semampu kita. Kalau belum mampu menghafal hukum-hukum tajwidnya, berusaha belajar lagi di sini. Dan saya pesan sama DKM, gurunya jangan galak-galak. Bukan galak ya, susah-susah. Karena belajar tajwid itu susah. Kalau tegas, galak, dan harus itu sama yang muda. Kalau sama yang udah 50 tahun itu capek itu. Ya, baca Bismillah, Alhamdulillah itu bisa berulang-ulang. Baca Al-Fatihah itu kan harus baik ya. Nah itu. Kemudian yang kelima, ya, yang sama juga ayyasiru tilawatahu. Ya, harus direndahkan suaranya. Direndahkan suaranya. Jangan teriak-teriak. Kalau mau didengar pakai ini, ya. Oh, jangan. Jadi imam juga jangan teriak-teriak. Direndahkan suara karena ini kalam Allah. Ya, jangan ini adabnya. Ya, kita sesuai dengan standar yang didengar. Jadi imam juga rata-rata jadi imam, jangan teriak-teriak. Yang bagus pakai mic, ya, yang jelas. Nah, ini banyak dari imam ya. Kayak Pak Bapak kan masih jelas kalimat-kalimatnya. Tapi kadang ada orang kalau di kita, di lingkungan kita, ya bukan rendah hati, tapi terlalu berani. Kalau sudah ompong gigi, maaf ya ompong ya, itu sebaiknya jangan jadi imam, Pak. Karena makhrajul hurufnya pasti geser. Ya, kho-nya nggak jelas, shot-nya nggak bisa. Ya. Apalagi mohon maaf, ya, imam yang pernah stroke itu susah. Karena tidak jelas. Jadi imam itu harus jelas suaranya, tidak harus keras, tapi jelas. Karena keras kan bisa pakai ini, ya, ya. Mumpung nggak boleh, Bapak takut yang nggak jadi imam. Ya, sebaiknya jangan, karena itu akan merubah makhrajul huruf. Ya. Kayak bayangin kalau sininya kagak ada giginya kan, angin keluar semua. Bablas nggak ada yang nahan. Za itu harus ada gigi. Kalau nggak ada gigi, za. Ya. Ini kita bicara teknis ya. Bapak senang banget ngomong. Nggak. Bapak senang banget ompong nggak jadi imam. Nah, yang keenam ya ayat luhu bitadaburuhi wa tafkir. Yang ini yang penting. Jadi kalau baca Quran itu ditadaburi, dipahami. Kalau tidak mengerti bahasa Arab itu pakai terjemahan tidak apa-apa. Karena sekarang aplikasi di handphone itu kan ada sekaligus Quran dan terjemahan di bawah. Ya, misalnya hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah kalian tahu akan datang sebuah guncangan ghasyiyah, neraka, tentang neraka. Itu kan ada terjemahan Departemen Agama. Itu di aplikasi banyak. Ditaburi. Ya. Was-sama'i wat-tariq. Ya kan? Fama adraka mat-tariq. An-najmu saqib. Ya gitu kan? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Fal yanzuril insanu mimma hulik. Ini kalimat fal yanzuril insanu mimma hulik. Tahukah kalian? Fanzuril, maka lihatlah ya, insanu mimma hulik, dari apa manusia diciptakan. Mimma'in dafik, dari air yang dipancarkan. Sulbi wat taraib, dari tulang belakang kita dan dari tanah. Itu kan ditadaburi. Ustaz saya nggak ngerti. Yang pakai itu bukan tafsir. Kalau yang terjemah itu terjemah, tidak apa-apa. Kalau tafsir beda lagi. Nanti perkata-perkata itu
atau per kalimat itu dimaknai ada asbabul nuzulnya. Ada ayat yang asbabun nuzulnya khusus. Nah itu baca asbabun nuzulnya, baru maknanya apa, untuk apa, khitabnya untuk apa. Nah itu lebih luas lagi kalau tafsir. Tapi kalau terjemahan boleh, boleh. Mimma indafiq. Ini ayat-ayat juz amma ini, juz 30 ini maknanya bagus-bagus. Ya. Misalnya fa idza ja'atis shakhah. Nah, ini berat, kayak waladdallin. Do-nya panjang, lamnya masuk ketika 6 ketukan. Begitu juga sokho, karena ada tasdidnya. Dolin, lamnya ada tasdidnya. Nah, sokho, kho-nya ada tasdidnya. Fa idza ja'atis shakhah. Susah ya Pak, susah. Belajar tajwid itu susah. Makanya gurunya yang sabar, jangan nanti kabur udah 50 tahun ke atas. Pusing ngajar gini. Masalah banyak ngajar gini ya gitu. Tapi kalau kita benar bacaannya, pahalanya tambah banyak Bapak-bapak. Ya, sabarlah dalam belajar. Ya, ditadaburi. Faedah ketika datang sohoh, tiupan apa tuh? Tiupan apa? Trompet. Sohoh. Ya. Ija ja'ati sohoh. Terus apa? Lupa lagi saya. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ini ketika kiamat, ini cerita tentang kiamat. Fa idza ja'atis sohoh, ketika trompet dibunyikan. Trompet kan sangkakala itu dibunyikan. Yauma yafirul mar'u min akhi, maka kita masing-masing akan mencar dari saudara kita. Wa ummihi wa abi, kita pisah tuh sama ibu bapak kita. Wa sahibatihi wa bani. Sahabat tuh kencar tuh, hilang dah kalau kiamat itu. Wa bani, anak kita yang kita sayang tuh, yang ngedoain kita, hancur dulu lah. Makanya naudzubillah, mudah-mudahan nggak sampai kiamat kita. Kiamat kecil ada bencana alam. Kita kan bisa lihat tuh gunung meletus tuh, semua yauma yafirul min akhi. Saudara itu ditinggal, kita menyelamatin diri sendiri. Ya, masing-masing. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu bapak kita tinggal. Kita nyelamatin sendiri. Mau banjir, mau gunung meletus, mau gempa kemarin. Coba gempa dulu, orang udah nggak ingat yang lain. Ya. Saudara, ibu, bapak, sahabat, anak itu ditinggal. Kecuali yang benar-benar eling gitu, sadarwan. Tapi pasti pada umumnya itu, ini lagi cerita sangkakala ketika trompet ditiupkan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu perlunya baca Quran dengan tadabbur, tafakkur, tafkir, dipikirkan. Itu nanti iman kita tuh naik Pak. Tenangan kita tuh tenang. Nah ini yang disebut tadi Rasulullah bilang baca tuh dengan menangis. Ini menangis karena kita paham. Tapi sebetulnya baca dengan bagus itu akan nangis juga. Tapi kalau ditadaburi lebih bagus lagi. Coba Bapak dan Ibu di sela-sela baca Quran misalnya sudah 5 baris, 5 lembar, itu baca dari halaman pertama yang kita baca tadi, baca artinya. Itu ilmu yang Allah nanti akan turunkan buat kehidupan kita. Kadang kita punya Al-Quran tapi kita tidak pernah mengerti apa yang kita baca. Ini masalah. Alif lam mim. Nah, baca alif lam dan mim, lamnya la dulu karena ada fathahnya. Alif la, baru mimnya masuk. Alif lam mim. Nah, gitu ya. Dalikal kitabul la raiba fihi. Ya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya kan? Baru tahu kan artinya.
Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang bertakwa itu? Yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu pasti dapat hidayah. Kenapa orang bertanya-tanya, kok saya nggak dapat hidayah? Kamu sudah jalankan perintah Allah belum? Dan meninggalkan perintah Allah belum? Udah minta hidayah. Hidayah itu untuk muttaqin. Petunjuk itu untuk muttaqin. Orang-orang yang telah menjalankan perintah Allah dan menjauhi perintah Allah. Pasti Allah kasih petunjuk. Kenapa orang bisa masuk Islam dapat hidayah? Kok dia belum bertakwa udah dapat hidayah? Karena dia mendekatkan dirinya dengan kebaikan, maka Allah kasih hidayah. Tapi sampai tua pun kalau tidak mendekatkan dengan kebaikan tidak akan dapat hidayah karena dia menjauhi hidayah. Itu Bapak dan Ibu ya. Semoga kita bisa ya, mengamalkan adab-adab yang nanti akan kita bahas satu persatu. Ini adab tentang Quran dulu. Ya nanti ada adab menerima tamu, adab bertamu, adab tidur, adab bangun tidur. Ini ada. Ini banyak doa-doanya. Kalau mau tidur tuh ada banyak doanya. Apa yang harus kita baca? Pikir. Apakah cuma ayat kursi? Apakah kulhu, Anas, Al-Falaq saja? Atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah saja? Zikir apa? Ini ada. Di adab ini ada tuntunannya. Maka kita bahas sederhana, yang sederhana tapi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.